gantian ngomongnya ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Nah. Para bapak, ibu, hadirin hadirat, dan tak lupa pula para aparatur pemerintah hadir, Bapak Babinsa, Bapak Bimaspol yang ada di luar, dan segenap panitia penyelenggara, diantaranya Bapak Haji Asmadi dan Bang Haji Iwan selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya. Para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Masjid Al-Izzah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah untuk keselamatan dunia akhirat. Masjid Al-Izzah, Perum Geraha Mustika, Media Blok H, RW 10010. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita semua malam ini dapat berkah. Waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Saya makmuman nambahin dikit sama beliau guru kita Kiai Haji Abu Hasan, bahwa efeknya turunin bang. Mana tukang sound? Nggak usah pakai eho, suara asli aja. Nah iya, karena udah di dalam. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Ya bu, ya bu, apaan? Kita ngomong jakong kok. Beliau sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Ustadz saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz saya mubaligh, Rasulullah ceramah. Ustadz saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apa aja ada. Maka beliau dijadikan oleh Allah contoh, dijadikan uswah. Kenapa? Karena beliau manusia. Yang disuruh nyontoh kita nih manusia. Jadi manusia disuruh nyontoh manusia cocok. Nggak bisa bu manusia disuruh nyontoh malaikat. Malaikat kan tahu diri bu, sama duit emang kagak open. Malaikat sama cewek emang kagak nafsu. Nggak bisa kita manusia disuruh nyontoh malaikat. Maka kita manusia suruh nyontohnya manusia. Siapa manusia agung? Rasulullah. Basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama bang. Ini mah kita nggak ceramah nih kok, kita kongko aja nih ya. Namanya juga kultum, kuliah tunggu makan nih. Sama manusianya Nabi sama kita. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Cuma beda kualitas ludah Nabi sama kualitas ludah kita. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita lu rasain diri dah. Mana buktinya Nabi ludahnya jadi obat? Ini ada cerita kok. Ini cerita nih. Ini cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia. Ini di sini doang nih saya ngomong nih, jangan bilang siapa-siapa nih pok. Rasulullah ludahnya jadi obat. Ada salah satu riwayat beliau mau hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Rumah Rasulullah malam dikepung bu, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy nggak bisa masuk semuanya. Jangankan orang, tikus nggak bisa nyelos. Kenapa? Rapet rumah Rasulullah di pagar betis. Di dalam rumah Rasul ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul?
Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, yang target utama Rasulullah, yang mau dibunuh Rasul. Kata Rasul, aku bersama Abu Bakar berangkat hijrah lebih dulu ke Madinah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya bang. Ini anak muda Sayyidina Ali luar biasa, anak muda soleh, anak muda pinter. Nggak begitu jawabannya. Ali, gua mau berangkat hijrah nih ke Madinah ya sama Abu Bakar, lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh ntar lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Itu anak muda pinter. Tapi luar biasa Sayyidina Ali, tidur di rumah, di tempat tidur Rasulullah. Berangkat Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Keluar rumah dikejar-kejar sama kafir Quraisy, Bu, dipepet terus sampai kilometer 50. Nah, itu sono-sono. Ada rest area di situ, Bu. Mampir Rasulullah di rest area, namanya Gua Thur. Sebelum masuk goa, Rasulullah dibilangin sama Abu Bakar, ya Rasul, jangan masuk dulu dah, saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener Bu, Abu Bakar masuk duluan bang, bersih-bersih di goa, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab beda sama kalajengking lubang buaya. Arab apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet, enggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam, ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul, enggak, saya enggak takut. Tapi ngapa muka pakai pucat begitu? Ketakutan roman-romannya? Enggak ya Rasul, cuman tangan ini. Ngapa tangan diantup kalajengking? Ngapa kagak ngomong? Sini Rasulullah bilang, komen dong, komen. Bu, komen tuh, live streaming nih, like, share, and subscribe. Kata Rasulullah, ngomong. Sini, tangan Rasulullah diambil sama, tangan Abu Bakar diambil sama Rasulullah, dibacain bismillah, langsung diludahi Nabi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mikiran bengkak Bu. Basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama, beliau Rasulullah keringetan, kita juga keringetan bang, sama. Cuman beda keringat Nabi sama keringat kita. Keringat Rasulullah bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Maka Siti Aisyah istri beliau Rasul tuh, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, ibu. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Maka ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, tarik sini Bu, bang, minyak misik, rasain bau peremus-peremus dah. Nih Nabi kita. Makanya ini malam kita peringatin Maulid. Siapa yang nyuruh kita Maulid? Hakikatnya Allah. Mana contoh buktinya? Ada dalilnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Secara tidak langsung itu Rasulullah, Allah bilang sama kita. Apa kata Allah? Contoh itu Nabi, contoh. Berarti yang nyuruh Maulid Allah. Jadi Maulid itu bukan bid'ah, bukan. Pengarang rawi udah sumpah di rawi, nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal. Ada kan di rawi? Apa artinya? Kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wabihim min haufihim aminu, dari sebelum aman Mekah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi bener-bener temennya Nabi. Jadi Maulid
bukan bid'ah, udah ada dari dulu. Yang bid'ah itu apa? Ulang tahun tuh bid'ah. Tuh ulang tahun kerjaan orang stres. Emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan PA. Ayo dah, lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup, kan mati ibu. Pakai nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Lah, lilin mati panjang umur. Giliran maulid dibilang bid'ah, ulang tahun kagak dibilang bid'ah. Di mana otak kita? Bener bu? Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Karena kita pengikut Islam ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah pengikut sunnah Nabi, wal jamaah pengikut sunnah daripada sahabat Nabi. Mana contohnya? Sholat Jumat, abang. Sholat Jumat zaman Rasulullah adzannya sekali. Adzan Jumat sekali doang. 2 kali pada zaman siapa? Pada zaman Sayyidina Utsman, sahabat Sayyidina Utsman. Kenapa adzan 2 kali? Karena umat Islam udah maju, ekonominya udah pada maju, usaha pada usaha, pada dagang. Makanya adzan pertama bukan adzan Jumat, itu adzan peringatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan peringatan. Nggak pakai adzan juga nggak ngapa-ngapa. Teriak aja pakai mic, bapak-bapak, saudara-saudara, Jumat, 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 boleh. Nah, adzan kedua baru adzan Jumat. Setelah orang udah kumpul semua di masjid, khatib udah naik mimbar. Makanya adzan yang kedua jangan panjang juga. Adzan pertama panjang, adzan kedua panjang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis waktu khutbah. Makanya adzan kedua singkat aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, sekarang orang udah pada sibuk semua, bila perlu 5 kali adzan nggak apa-apa. Bener bu? Ini namanya kita ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Jangan semua dikit-dikit ngomongin bid'ah mulu, sampai beduk di masjid dikatain bid'ah. Saya kesian buat membeduk. Ya Allah, beduk itu bukannya agama tapi apa? Budaya. Di mana zaman saat itu, saat para wali songo untuk menentukan masuk waktu sholat, belum ada jam, belum ada pengukur waktu. Makanya beduk itu tanda waktu masuk sholat. Kalau panggilan sholat namanya azan. Beda. Kalau beduk dikatain bid'ah kesian juga. Dulu zaman wali begitu, maghrib tak 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 dung 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 tak 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 dung 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 3 berarti 3 rakaat. Jadi budaya, kalau semuanya budaya dianggap bid'ah, kita miskin sama budaya. Motor itu budaya, handphone budaya. Zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Kalau semua dibilang bid'ah, udah jangan naik motor, ganti itu onta. Motor jual, beliin onta. Ibu-ibu jalan-jalan ke mall naik onta. JJS pinggir Grand Wisata naik onta aja udah. Pergi haji jangan naik pesawat, naik onta. Nguyur di laut, habis dimakan ikan hiu. Nih, handphone jangan dipakai, udah zaman Nabi nggak ada HP, sekarang ada, berarti bid'ah tuh. Ganti HP, makalah yang susu ikat mau benang. Alo-alo pe budek kita di situ. Nih, maulid itu ajaran anjuran Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ada tetangga saya kagak demen maulid. Ya udah silakan, lu nggak pakai maulid, nggak pakai tahlilan, itu hak lo. Cuma jangan ngacak-ngacak orang yang udah bikin acara maulid. Nggak doyan tahlilan, silakan lu nggak pakai tahlil. Jangan ngacak-ngacak orang yang udah yakin dengan tahlilan. Bener bu? Kan enak jadinya hidup, nggak usil. Kadang usil ngatain bid'ah tuh haram, bid'ah dolalah, dolalah pinar, neraka lu bahkan bikin maulid. Wow, emang neraka punya bapak moyang lu? Jangan sekarang kita menjustifikasi terus, bener bu? Kayaknya kita bisa ngaji, tahu, kumpul. Makanya kalau punya guru jangan cuma 1,
ngaji biar luas. Ahlus Sunnah wal Jamaah pengajiannya jelas bang, terang-terangan. Dakwah kita terang-terangan, pakai baleho di mana dipasang, orang tahu. Di lapangan pakai sound system. Wow, coba mereka ngajinya ngumpet-ngumpet, bener, ngumpet-ngumpet, sono ngumpet, takutan sama orang dilihat banyak. Lalu kita terang-terangan dakwanya. Makanya gini, ayo kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Beda boleh, marahan jangan, bener. Masing-masing sesuai kemampuannya. Udah nggak usah tahlilan, ya udah silakan. Rombongan lu nggak tahlilan kan enak bang. Jangan menjustifikasi orang salah mulu. Saya pernah lagi sholat disalahin, Ustadz tadi sholat baca usoliyah. Memang apa? Baca usoli hukumnya haram, nggak ada aturannya. Waduh, baca usoli haram. Bu, bang, kita mau sholat yang ngadep kiblat. Sebelum takbir kan kita ngomong, ngucap di mulut kita, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada andillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, angkat tangan nih sambil ucap Allah. Ngomong Allah di mulut, hati barengin, ngomong niat, sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir, nggak boleh. Allahu Akbar, usoli fardul maghrib lah, udah takbir baca usoli. Ustadz gak pakai baca usoli nggak ngapa-ngapa. Ya nggak ngapa-ngapa, karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Waktu maghrib udah kepepet, langsung aja niat dalam hati, barengin sama takbir Allah, barengin di hati Allahu Akbar.